sempurna, tarbiyah akhlak, kurangi maksiat, menuju taman surga. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, bangsa Indonesia. Penyuluh Agama KUA Kecamatan Rokangkung kali ini hadir dalam bentuk talkshow. Saya, Hamim Tohari, Kepala KUA Kecamatan Rokangkung, akan berbincang dengan beberapa penyuluh. Yang pertama, nama saya Quratul Ayun, bidang jaminan produk halal. Saya Siti Nur Aini, bidang penyalahgunaan narkoba dan HIV. Saya Saifur Rahman, bidang pemberdayaan wakaf. Saya Buang, bidang kerukunan umat beragama. bangsa kita sedang diuji dari sisi persatuan dan kesatuannya. Karenanya, penyuluh agama mempunyai peran yang penting untuk melakukan kerukunan karena beragam agama, beragam suku, dan lain sebagainya. Karenanya, bagaimana pendapat dari Pak Buang? Terima kasih. Di bidang kerukunan umat beragama untuk menyamakan persepsi di bidang kerukunan uhuwah Islamiyah, uhuwah watoniyah, uhuwah basyariyah, kita mengadakan gotong royong kerja bakti karena gotong royong dan kerja bakti sudah mulai luntur di samping mengadakan pembinaan di majelis taklim binaan saya. Terima kasih. Dan tentu saja kita sedang mengalami masalah generasi muda. Di antaranya adalah narkoba. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih. Pada zaman saat ini adalah banyak generasi muda kita yang rusak karena narkoba, sehingga kami bekerja sama juga dengan pemerintah yang ada di kecamatan, yaitu PKK beserta trainernya, beserta sahabatnya, bagaimana kedepannya untuk lebih menghidupkan lagi yang namanya Karang Taruna untuk pemuda-pemudi kita untuk mendapatkan kegiatan, contohnya dari bidang olahraga, dari bidang kesenian, sehingga pemuda-pemudi kami yang ada di desa itu mendapatkan memberikan suatu kegiatan yang positif sehingga menuju apa yang kita cita-citakan yang ada di bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Ya, kemerosotan moral generasi muda ditengarai karena pola asuh orang tua yang belum optimal. Di antara hal yang bisa membuat kuat adalah makanan. Karena itu tentunya makan yang bagaimana yang bisa menguatkan jiwa raga generasi muda. Terima kasih atas waktunya. Generasi muda saat ini harus mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Karena itu penting bagi tubuh kita dan generasi kita yang akan datang. Tentu saja orang tua mempunyai peran penting untuk memberikan asupan gizi yang cukup. Bagaimana menurut Ibu? Asupan gizi yang baik adalah dari makanan yang halal, yang didapat dengan cara yang halal dan dikonsumsi dengan cara yang halal. Ya, tentu saja orang ingin hidup sejahtera memiliki banyak harta. Dan harta yang banyak tentu saja untuk dirinya sendiri. Karena ada bagian-bagian harta yang itu menjadi orang lain bisa menikmatinya. Bagaimana menurut Abah? Alhamdulillah, menurut saya harta yang banyak itu kita gunakan. Harta kita itu untuk dibawa ke surga, dibawa ke akhirat nanti dengan cara harta kita diwakafkan. Karena dengan wakaf kita mendapatkan dua fadilah, yaitu fadilah di dunia dan akhirat. Semampan kita masih ada di dunia, alhamdulillah insya Allah kita mendapat berkahnya. Dan nanti di akhirat kita akan selalu mengalir manfaat atau barokah pahala kepada kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara sedekah, berbicara jariah adalah hanya untuk orang yang kaya. Tapi bagaimana dengan si miskin? Bah, si miskin juga jangan putus harapan untuk sedekah. Karena apa? Sedekah itu
adalah membuat wadah dunia kita untuk menjadikan besar. Betul katanya orang tua itu, kalau harta kita memang sudah 1 cangkir, maka tidak akan berubah 2 cangkir. Akan tetapi guru saya menerangkan bahwa untuk membesarkan wadah dari dunia kita, maka perbanyaklah kita bersedekah. Maka untuk kaum du'afa dan fakir miskin, jangan putus asa. Bukan tidak boleh untuk bersedekah atau mewakafkan sebagian dari hartanya. Karena apa? Justru karena fakir miskin itu, kalau kita rajin untuk sedekah dan mewakafkan sebagian hartanya, insya Allah keadaan kita akan berubah menjadi yang lebih sempurna. Terima kasih. Ya, tentu saja dalam kehidupan sosial ada kesenjangan ekonomi. Yang ini bisa menjadikan antar orang, antar individu, bahkan antar kelompok menjadikan tidak akor. Bagaimana menurut Pak Buang selaku penyuluh bidang kerukunan umat? Terima kasih, karena mungkin perbedaan harta dan sebagainya, untuk menyempitkan tidak ada terjadi gap di bidang kerukunan. Untuk itu kita bekerja sama dengan Basnas, sehingga memberikan sosialisasi untuk meratakan segenap bantuan kerjasama dengan dinas sosial. Terima kasih. Oke, ya, kita masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Karena setiap kehidupan ada masalahnya, dan masalah akan berkembang dengan seiring kehidupan itu pula. Tentu saja sisi narkoba masih menjadi hal yang menarik untuk kita perbincangkan. Yang tentunya adalah bagaimana kiat-kiat yang harus kita lakukan pada generasi muda ini. Karena orang tua sudah begitu tidak bisa mengontrol anak-anaknya dengan sistem teknologi yang ada. Terima kasih waktunya. Untuk memperkuat terhadap generasi muda kita untuk menjauh dari narkoba, yaitu satu, kita nanamkan yaitu tentang ilmu pendidikan yang baik. Insya Allah akan menjadi lebih baik untuk akhlak anak tersebut dan menjadi harapan bagi semua orang tua, dan bahkan orang tua itu akan selamat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Ya, tentunya jajanan yang berkembang di anak-anak, utamanya anak-anak sekolah, ini tidak saja tentang nilai gizi, nilai kesehatannya, tetapi ada sisi lain yang tentunya terkait dengan halal haram. Bagaimana cara agar anak-anak bisa memilih jajanan yang tepat? Terima kasih. Untuk anak-anak agar dapat memilih jajanan yang tepat, itu harus ada label halalnya. Dari mendapatkannya juga harus dengan cara yang halal. Ya, oke. Ya, kita masih akan mengakhiri ini sebentar lagi. Kita akan tanya kembali kepada Abah Saiful. Berbicara sedekah, sejak tadi berbicara tentang materi, Pak. Apakah tidak ada sedekah lain selain materi? Sebenarnya banyak yang untuk kita sedekahkan, kita nafkahkan, kita wakafkan kepada orang lain di samping materi. Kita mengenal namanya wakaf manfaat, Pak. Apabila kita mempunyai sebuah mobil atau sepeda motor, maka kita bisa untuk kita wakafkan manfaatnya untuk orang banyak, untuk masyarakat umum, di mana kita ikhlaskan sepeda kita atau mobil kita untuk kepentingan masyarakat. Itu pun juga bagian daripada wakaf yang namanya wakaf manfaat. Maka tidak menutup kemungkinan kepada kita, orang yang tidak mempunyai mal atau harta atau materi, kita misalnya ada pembangunan madrasah atau masjid, maka tenaga kita juga kita wakafkan untuk manfaat kepada masjid dengan pakai tenaga kita. Demikian. Ya, sebagai penutup,
pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Buang, bagaimana menjadikan Indonesia ini tentram. Sesuai dengan firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, damai, gemah, ripah, loh, jinawi, dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita sudah ada di penghujung acara. Pada season pertama ini kita sudah menguak banyak hal dari 4 bidang penyuluh kita. Semoga jaya selalu penyuluh kita. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.